Saudara-saudari terkasih, saya Romo Thomas Andre Putranto, bertugas di Paroki Santo Martinus, Balai Berkuah. Renungan hari Minggu Paskah ketiga diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah ketiga. Sudah 2 pekan kita merayakan Paskah. Kristus sudah bangkit untuk keselamatan kita. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita sudah bangkit bersama Kristus yang bangkit? Inilah makna bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48, kita mendengarkan Yesus yang menampakkan diri di tengah-tengah para murid. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lukas 24 ayat 36. Ketika melihat Yesus yang bangkit, para murid bukannya secara naluriah bersuka cita, melainkan malah terkejut, bahkan takut, seakan-akan mereka melihat hantu. Sehingga Tuhan Yesus pun menegur mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Hal yang sama pun dapat berlangsung dalam hidup kita. Setiap tahun kita merayakan Paskah. Namun perayaan Paskah dalam keluarga dan komunitas kita bisa hanya menjadi ritual seremonial rohani belaka. Paskah tidak memberikan efek pada perubahan sikap hidup kita. Kita sesungguhnya masih orang yang sama sebelum dan setelah Paskah. Oleh karena itu, Tuhan pun bisa menegur kita. Mengapa timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Paskah yang tanpa makna bukanlah Paskah yang sejati. Paskah yang sejati terjadi ketika kita mengalami bahwa pikiran kita dibuka. Kita mungkin selama ini melihat, tetapi kita tidak sungguh-sungguh melihat. Ada kabut sutra ungu yang selama ini menghalangi pandangan kita tanpa kita sadari, yang membuat kita melihat tetapi tidak mampu mengenal apa yang kita lihat dan kita dengar, sebagaimana hal ini pun terjadi pada para murid. Oleh karena itu, saudara-saudariku, perayaan kebangkitan Tuhan tidak akan pernah berarti jika tidak dibarengi dengan pembaharuan hidup kita sebagai murid-muridnya. Perayaan Paskah menjadi kosong jika kita tidak bertobat dan menemukan hal-hal apa yang perlu dipertobatkan dari gaya dan cara hidup kita selama ini. Oleh karena itu, surat pertama Rasul Yohanes yang kita dengarkan dalam bacaan kedua mengingatkan, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, 'Aku mengenal Allah,' tetapi tidak mau menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran." Saudara-saudariku, mari kita perhatikanlah kata-kata bijak ini.
yang menjadi penghalang kita untuk maju bukannya banyaknya dosa atau kesalahan kita, karena dosa dan kesalahan manusia sudah ditebus oleh Kristus dalam sengsara dan wafatnya di salib. Namun, yang menjadi penghalang kita untuk maju menuju kerajaan surga adalah karena kita tidak bertobat, tidak merubah arah hidup kita. Padahal Injil mengatakan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas bab 15 ayat 7. Selamat hari Minggu. Mari kita bangkit bersama Kristus dengan senantiasa memperbaharui, mempertobatkan cara hidup kita, cara hidup keluarga kita, dan cara hidup komunitas kita yang masih belum berkenan di hadapannya. Semoga kita senantiasa bersaudara, beriman dan berbelas kasih. Tuhan memberkati.